1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Catatan si Bang Epan, gua nggak menyalahkan Saul memiliki kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu. Namun bagaimana pengaruh kecemasan dan ketakutannya menjadi kecemasan dan ketakutan satu bangsa. Wow, Saul tidak sadar matanya tertutup oleh betapa dahsyatnya musuh yang dia hadapi, yaitu Goliat jagoannya Filistin. Saul tidak sadar jika dia mempunyai Tuhan. Dia dan bangsa Israel bisa saja memilih berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan Allah masih jengkel sama Saul? Apakah Tuhan sejati itu terhadap Saul dan bangsa Israel? Kebenarannya adalah Saul berseru dan tidak berseru pun Tuhan tetap menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Namun karena Saul dan bangsa Israel terbutakan oleh karena kehebatan Goliat yang kekinian banget saat zaman itu, dia tidak bisa melihat kehebatan dan kedahsyatan Tuhan Allah, sehingga mengakibatkan kecemasan dan ketakutan yang sangat. Pernah mengalami keadaan seperti Saul dan bangsa Israel nggak? Cemas dan takut. Cemas dan takut adalah hal yang natural dari manusia. Namun kalau cemas dan takut terjadi karena suatu hal, padahal ada Tuhan Allah yang sudah siap untuk membantu dan menolong kita. Namun karena kita meletakkan kecemasan dan ketakutan di tempat yang salah kepada persoalan Goliat, masalah Goliat, sakit Goliat, karena kita tidak sadar kalau Tuhan Allah pasti menolong kita, wah nggak bisa berkata-kata. Poin gua adalah, letakkanlah kecemasan dan ketakutan kita bukan ke masalah pergumulan beban hidup kita, bukan. Namun letakkanlah kecemasan dan ketakutan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan Allah pasti menolong hidup kita. Jangan sampai salah meletakkan kecemasan dan ketakutan kita. Yesus sanggup melepaskan kecemasan kita dan ketakutan kita. Yesus sanggup memberikan kita jalan keluar dari persoalan hidup kita, sebab dialah jawaban dari setiap kecemasan dan ketakutan kita. Haleluya. Amin.